Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sesi wawancara tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara dan pencemaran tanah. Tapi sebelum lanjut ke sesi wawancara, mari kita simak video tentang apa itu pencemaran udara dan sumber-sumbernya. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan seperti manusia, hewan, dan lingkungan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Sumber utama pencemaran udara adalah asap kendaraan bermotor, kebakaran hutan, asap rokok, gunung meletus, pabrik, dan pembakaran sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang bersama Kak Isma untuk melakukan observasi pencemaran udara. Langsung saja, Kak, apa saja dampak yang Kakak rasakan dari pencemaran udara, salah satunya asap kendaraan? Berdasarkan dampak pencemaran udara yang dihasilkan oleh asap rokok, asap kendaraan misalnya, itu tentunya bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma. Jadi biasa saja itu bisa menjadi pemicu ketika ada orang yang mempunyai riwayat asma ketika berjalan dan mendapatkan mendapatkan asap dari kendaraan atau rokok tersebut, itu bisa saja memicu terjadinya asma seseorang itu kambuh begitu. Kemudian dari pencemaran udara tersebut itu bisa memberikan efek yang tidak baik untuk kesehatan kita begitu. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa saja upaya yang Kakak lakukan untuk mengatasi dampak tersebut? Untuk persoalan upaya untuk mengatasi dampak tersebut itu sepertinya kita butuh banyak menanam tumbuhan. Karena kenapa? Dengan adanya tumbuhan seperti pohon-pohon kan itu bisa menetralisir adanya pencemaran udara. Jadi asap-asap yang dikeluarkan oleh kendaraan atau asap rokok itu bisa saja dinetralisir dan dibersihkan oleh tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi saran saya untuk kedepannya kita bisa lebih banyak menanam pohon begitu. Baik, itulah tadi hasil wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah video tentang apa itu pencemaran tanah dan sumber-sumbernya. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan dan kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi lingkungan namun juga bagi manusia itu sendiri. Adapun penyebab pencemaran tanah, yang pertama disebabkan oleh limbah organik dan anorganik, yang kedua limbah cair dan limbah padat, yang ketiga limbah pertanian, keempat kebakaran hutan, dan yang terakhir bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Kak Dandi akan melakukan observasi berkaitan dengan pencemaran tanah.
Baiklah Kak Dandi, apa saja dampak yang dirasakan dari pencemaran tanah? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan sebelumnya. Eh, yang saya rasakan itu mengenai pencemaran tanah itu bermacam-macam. Salah satunya itu ada penumpukan sampah dan pembuangan sampah secara misalnya pembuangan sampah secara sembarangan. Nah, yang menurut saya itu salah satunya ialah penumpukan sampah. Penumpukan sampah itu bisa mencemari lingkungan dan bisa juga mengurangi keestetikan dari sebuah halaman misalnya. Dan menurut saya pribadi tindakan yang harus dilakukan kami sebagai masyarakat atau warga sekitar apabila melihat sampah, apabila melihat setumpukan sampah misalnya, bisalah kita untuk memungutnya atau membersihkan tempat itu agar tempat itu bisa kembali bersih seperti semula, seperti itu. Kalau upaya sih menurut saya kita bisa melakukan cara membersihkan sampah itu misalnya yang tadi saya katakan itu misalnya bisa kita memungutnya ketika kita melihat sampah, tapi itu tergantung dari kesadaran kita masing-masing karena kebanyakan orang sekarang ini ketika melihat sampah itu kayak bodoh amat saja, tidak mengambil sampah itu kemudian membuangnya pada tempatnya. Dan solusi dari saya kepada teman-teman, apabila melihat sampah di sekitar kita atau melihat sampah di samping kita itu, kita bisa memungutnya atau bisa kita membersihkan tempat itu agar tempat itu menjadi nyaman, asri, dan bisa dilihat secara elegan. Dan menurut saya jika hal ini didengar oleh pemerintah, itu suatu tempat tertentu bisa kita berikan atau bisa kita renovasi dengan cara memberikan tempat sampah lah, misalnya itu setiap tempat atau sudut yang sering dikerumuni oleh sampah, ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Dandi atas waktunya. Maaf terganggu. Mungkin itulah tadi wawancara tentang pencemaran tanah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bersama dengan Kak Reno, dan terima kasih atas waktunya Kak telah mau wawancara hari ini. Dan langsung saja pertanyaan itu, apa saja dampak pencemaran tanah yang salah satunya itu bukan sampah atau sampah sembarangan? Pencemaran tanah salah satunya polusi tanah, kedua perubahan pola iklim, yang ketiga dampak negatif ke lingkungan, yang keempat dampak negatif pada kesehatan manusia, yang kelima sebabkan polusi udara, yang keenam dampak negatif pada satwa liar, yang ketujuh peningkatan risiko kebakaran, delapan mengganggu aktivitas wisata. Dan dari semua dampaknya disebutkan Kakak, apa saja upaya untuk agar pencemaran tersebut dapat diatasi? Melakukan berulang sampah organik anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Dua, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk melakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Yang ketiga, menjaga pelestarian tanaman untuk mengurangi lapisan humus tanah oleh air hujan. 4. Melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu on-site dengan pembersihan di lokasi dan off-site dengan menggali tanah yang tercemar dan membawa ke daerah yang
aman untuk dibersihkan dari saksi pencemaran. Terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya saya telah mengganggu kegiatan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video hasil wawancara kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.